Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat pertama-tama Ibu Ade Siti Haryanti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ICT Literasi dan pengajaran bahasa Indonesia, dan teman-teman mahasiswa. Di sini kami dari kelompok 8 yang dimana beranggotakan saya sendiri Muhammad Nizar Nabawi, Riyandika Maulana, Novia Sari, Natasha Widyasari, Jihan Dewi Susanti. Izin untuk memulai presentasi perkuliahan pada pagi hari ini yang dimana bermaterikan pengembangan kemampuan belajar dengan media pembelajaran dan ICT, berpacu pada konsep kemampuan belajar. Di slide selanjutnya itu yang A, ada konsep kemampuan belajar dan karakteristiknya. Konsep kemampuan belajar merupakan sesuatu yang merujuk pada potensi atau kapasitas seseorang untuk memahami, mengelola, dan menguasai pengetahuan atau keterampilan melalui proses belajar. Bukan hanya itu saja, memperoleh, menyimpan, menganalisis, mengintegrasikan, dan menggunakan informasi baru. Di slide selanjutnya itu adapun karakteristik cara belajar anak menurut Masito DKK. Yang pertama itu 1. Anak belajar melalui bermain. Hal ini memiliki pemikiran bahwa pembelajaran yang senantiasa dilakukan pada pendidikan dasar adalah membaca, menulis, dan berhitung, baik itu di sekolah dasar maupun di taman kanak-kanak sekalipun. Yang selanjutnya itu yang kedua, anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya. Hal ini dapat diartikan bahwa anak belajar dengan pengalamannya secara berlangsung. Guru hanya bertugas memberikan fasilitas dan stimulus pada anak agar terangsang untuk melakukan sebuah aktivitas pembelajaran, sehingga pada akhirnya anak akan mendapatkan sebuah pengalaman baru. Yang selanjutnya yang ketiga, anak belajar secara alamiah. Anak belajar dengan kemampuan berpotensi serta apa yang dia miliki tanpa ada paksaan atau tuntutan yang berlebihan, sehingga anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya melalui cara belajar alamiah. Yang terakhir itu yang keempat, anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan, bermakna, menarik, dan fungsional. Mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan pada dasarnya, pembelajaran pada anak usia dini dilakukan secara terintegrasi dan berdasarkan tema, sehingga aspek perkembangan yang dikembangkan bervariasi. Hal tersebut berdasarkan pada teori multiple inteligensi yang disampaikan oleh Gardner, yang menyatakan bahwa anak memiliki banyak sekali potensi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Riyandika Maulana. Dipersilahkan. Saya kisahnya melanjutnya ke slide sebelumnya. Di slide nomor 5 agak B, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan belajar. Pada dasarnya belajar dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Karya Muhammad Anji Setiawan, MBD. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang kaitannya dengan diri pribadi orang tersebut, perilaku orang yang sedang belajar. Faktor internal tersebut mengangkut tiga komponen internal, yaitu kasmania, psikologis, dan faktor kelelahan. Yang pertama ada faktor kasmanilah, mencakup satu, kesehatan. Sehat merupakan kondisi di mana seseorang terhindar atau bebas dari segala macam penyakit. Yang kedua, faktor psikologis kaitannya dengan satu, inteligensi, kekagupan menghadapi, menyesuaikan situasi baru dengan cara efektif. Dengan konsep abstrak, cara efektif kan mengetahui relasi, kan mempelajari dengan cepat. 2, perhatikan sebagai keaktifan jiwa suatu objek, yaitu tipe tinggi, tingkat minat sebagai kecenderungan seseorang untuk tetap memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Di slide ke-6 yang C, faktor kelelahan. Kelelahan yang dialami seseorang adalah suatu hal yang wajar terjadi. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap belajar terdiri atas faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang A, faktor keluarga merupakan tempat
pertama gimana seseorang mulai belajar. Yang B, faktor sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang berfungsi untuk membantu peserta didik mendapatkan pendidikan sesuai dengan perkembangannya. Yang C, faktor masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu faktor luar mempengaruhi tahap belajar. Terima kasih. Yang C, faktor kelelahan. Kelelahan yang dialami seseorang adalah suatu hal yang wajar terjadi. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor eksternal yang mempengaruhi tahap belajar terdiri atas faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang A, faktor keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama di mana seseorang mulai belajar. Yang B, faktor sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang berfungsi untuk membantu peserta didik mendapatkan pendidikan sesuai dengan perkembangannya. Yang C, faktor masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu faktor luar mempengaruhi tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, yang selanjutnya yaitu ada poin C, peran media pembelajaran dalam pengembangan kemampuan belajar. Setiap program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan memusatkan perhatian pada siswa. Program pembelajaran direncanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa serta diarahkan kepada perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam perencanaan ini, media yang akan dipakai dan cara menggunakannya telah dipertimbangkan dan ditentukan dengan seksama. Karena pada dasarnya guru dan ahli video visual menyambut baik perubahan ini. Guru-guru mulai merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkah laku siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian menurut Hamalik tahun 1986 halaman 19 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses pengembangan kemampuan belajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Dengan demikian, pemanfaatan media mampu membangkitkan minat, motivasi, serta semangat belajar siswa, membantu pemahaman konsep, menyajikan data secara menarik dan terpercaya, serta mempermudah penafsiran informasi. Selain itu, media juga memberikan pengalaman belajar yang lebih hidup dan menyenangkan, yang secara psikologis dapat memperkuat keterlibatan siswa baik secara mental maupun dalam aktivitas nyata. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya slide yang D ada pemanfaatan ICT dalam meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Dengan ICT kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan agar sederajat dengan pendidikan internasional yang mungkin jauh lebih berkembang daripada yang ada di Indonesia. Sekarang sudah banyak proses pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan ICT. Dengan ICT, pembelajaran akan berlangsung lebih efektif dan lebih efisien. Siswa dan guru bisa dengan bebas mengembangkan kemampuan mereka dan mereka juga bisa berinteraksi dengan siapa saja. Oke, selanjutnya ada ICT juga mendukung pembelajaran mandiri dan fleksibel. Dengan adanya platform dan e-learning, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kecepatan masing-masing. Ini sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Tidak kalah penting, teknologi mempermudah guru dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Oke, slide selanjutnya ada beberapa cara pemanfaatannya, itu ada 1, akses ke sumber belajar yang luas dengan bantuan internet dan perangkat digital. Lalu yang kedua ada pembelajaran interaktif dan menyenangkan. ICT memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif melalui penggunaan media seperti animasi. Lalu yang ketiga ada pembelajaran mandiri dan fleksibel melalui e-learning.
dan LMS atau Learning Management System. Lalu yang keempat ada kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik. ICT memfasilitasi kerjasama antar siswa dan guru melalui media sosial, forum diskusi, video conference atau Zoom, Google Meet, dan dokumen daring yaitu Google Doc. Lalu selanjutnya yang kelima ada evaluasi pembelajaran yang efisien. Guru dapat menggunakan aplikasi dan platform digital untuk membuat kuis dan ujian. Yang yaitu strategi integrasi media pembelajaran Information and Communication Technology atau ICT dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan belajar. Menurut Muhammadiyah 2023, penggunaan media interaktif berbasis Information and Communication Technology atau ICT dipandang sebagai strategi efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga motivasi belajar siswa. Yang A yaitu proses sistematika dalam perkembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih pentingnya integrasi information and communication technology atau ICT dalam pembelajaran? Jadi pentingnya integrasi informasi dan komunikasi information and communication technology yaitu yang pertama untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi penggunaan media interaktif berbasis ICT ini telah terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam penelitian menunjukkan bahwa siswa terlibat dalam pembelajaran yang menggunakan teknologi ini cenderung lebih aktif dan kreatif. Yang B yaitu fleksibilitas dan aksesibilitas, yaitu pembelajaran ICT memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Lalu yang selanjutnya yaitu yang C, pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi media interaktif ini tidak hanya membantu dalam pemahaman materi saja, tetapi juga mendorong pengembangan keterampilan berpikir secara kritis dan analitis. Pembelajaran berbasis teknologi. Apa sih model pembelajaran itu? Jadi model pembelajaran yaitu suatu pendekatan yang digunakan oleh pendidik untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tujuan mencapai minat dan prestasi hasil belajar peserta didik. Nah, strategi implementasi atau model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengintegrasikan teknologi yaitu A. Penggunaan multimedia interaktif dengan memanfaatkan video, animasi, dan presentasi interaktif untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Yang B yaitu learning dan blend learning. Dengan mengintegrasikan platform learning, memungkinkan pelajar pembelajaran mandiri serta menggabungkan metode tatap muka dengan pembelajaran online untuk lebih fleksibilitas. Yang C yaitu simulasi dan game edukasi. Simulasi dan game edukasi memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mendalam. Selanjutnya yaitu yang C, fungsi dan kegunaan media pembelajaran. Sarana media pembelajaran dapat memberikan menyediakan pengalaman belajar visual dan menarik. Menyederhanakan konsep kompleks dan meningkatkan daya serap dan retensi siswa. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama yaitu e-learning. E-learning menunjukkan bahwa memungkinkan akses yang lebih luas ke sumber belajar dan fleksibilitas waktu belajar. Yang B yaitu multimedia interaktif. Penggunaan multimedia serta video, animasi, dan sebagainya untuk membantu menyelesaikan konsep kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami. Yang C yaitu simulasi dan game edukasi, yaitu untuk membantu siswa mempraktikkan keterampilan yang aman sehingga meningkatkan retensi pengetahuan. Lalu yang selanjutnya pengembangan kompetensi guru. Penggunaan ICT ini mendorong guru untuk meningkatkan keterampilan
penggunaan teknologinya, pelatihan dan workshop tentang penggunaan alat ICT menjadi sangat penting. Yang ketiga yaitu infrastruktur dan aksesibilitas. Yang A, infrastruktur teknologi. Keterbatasan infrastruktur seperti kurangnya akses ke internet cepat dan perangkat keras yang memadai masih menjadi hambatan. Yang B yaitu aksesibilitas. Siswa dari kalangan ekonomi rendah kesulitan memiliki perangkat belajar. Akibatnya, tidak semua siswa bisa mengikuti pembelajaran berbasis ICT dengan baik. Munculnya ketimpangan hasil belajar. Lalu yang keempat, kolaborasi dan interaksi. Dari platform kolaboratif, platform seperti forum diskusi, chat, dan alat kolaboratif memungkinkan siswa dan guru berinteraksi dan berkolaborasi secara intensif. Kesimpulannya yaitu kemampuan belajar adalah potensi individu dalam menyerap, mengelola, dan menerapkan pengetahuan yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Media pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan minat, motivasi, dan pemahaman siswa. Di era digital integrasi, ICT menjadi strategi efektif untuk mendukung pembelajaran interaktif dan mandiri, serta mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis dan kolaboratif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.